Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Waktu berlalu begitu cepat dalam persiapan intensif klan Xiao. Selain gugup mempersiapkan pernikahan Xiao Yan, klan Xiao juga terus mengirimkan undangan ke pasukan sahabat. Karena Xiao Yan tidak suka terlalu berisik dalam hidupnya, selain 8 kekuatan super, klan Xiao hanya mengundang sejumlah kecil kekuatan dan orang berkuasa di Zhongzhou untuk pernikahan ini. Dalam keadaan seperti itu, banyak sekte yang bangga menerima undangan dari klan Xiao. 7 hari kemudian, pernikahan Kaisar Yan, satu-satunya pejuang kaisar yang kuat di daratan, telah resmi dimulai. Pasangan nikah Kaisar Yan adalah Suner, Medusa, Yun Yun dan Ya Fei. Adapun yang lainnya, saya tidak akan menyebutkan mereka untuk saat ini. Karena Xiao Yan akan menikahi 4 orang, rencana klan Xiao adalah Xiao Yan tidak akan keluar, dan klan Xiao akan mengirimkan 4 tim ke segala arah untuk menyambut pengantin wanita. Xiao Yan akan menyambut keempat pengantin di kota Wutan, Xiao pintu gerbang klan ke dunia luar. Xiao Ding pergi ke klan kuno untuk menyambut Gu Suner, Xiao Li pergi ke klan ular di garis ular gelap alam binatang untuk menyambut Medusa, dan Xiao Jiu pergi ke situs lama sekte Hua karena sekte di Tianfu telah diintegrasikan menjadi satu, dan sebagian besar orang kuat tinggal di bintang di dunia, tetapi situs lama setiap sekte masih dijaga oleh orang tua untuk menyambut Yun Yun. Xiao Ning pergi ke Tianfu untuk menyambut Seliria. Meskipun sebagian besar sekte dan orang kuat di Zhongzhou belum menerima undangan dari klan Xiao, hal ini tidak menghalangi mereka untuk ikut bersenang-senang, sehingga sebagian besar Zhongzhou juga menjadi ramai pada hari ini. Suku kuno. Di atas pegunungan Sein kuno, kedua tim saling berhadapan di udara. Dilihat dari kostumnya, mereka adalah pasukan yang cukup elit. Salah satunya adalah Legiun Hakim dari klan Xiao, dan yang lainnya adalah tentara pemusnahan hitam dari klan kuno. Di depan formasi Black Annihilation Army yang mengenakan baju besi hitam, 4 komandan utama dan 8 komandan utama Black Annihilation Army hadir. Di pegunungan suci kuno di bawah mereka, banyak anggota klan kuno berdiri di atas bangunan gunung dan menunggu dengan penuh semangat. Bahkan pemimpin klan kuno, Gu Yuan, Raja Pemusnahan Hitam Guli, dan 3 dewa, juga berkumpul di sebuah tempat, puncak gunung. Gu Qingyang, komandan tentara pemusnahan hitam, tiba-tiba melangkah maju dan berteriak, jika klan Xiao ingin mengambil putri kita, mereka harus melewati tentara pemusnahan hitam kita hari ini. Tim pernikahan klan Xiao pemimpinnya adalah Xiao kakak tertua Yan, Xiao Ding. Xiao Ding sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu memandang Xiao Chen yang berdiri di samping, dan bertanya dengan suara rendah, leluhur Xiao Chen, apakah suku kuno masih memiliki aturan seperti itu? Bertahun-tahun yang lalu, jika kita, 8 suku kuno, ingin menang, menikahi gadis cantik dari klan kekaisaran lain harus melalui ini. Xiao Chen mengangguk dengan sedikit nostalgia di matanya. Begitu, sepertinya Xiao Yan anak ini benar-benar menyakitiku, kata Xiao Ding sambil pusing. Karena sifatnya yang lembut, dia paling membenci masalah ini. Tentara Ani Hitam, bentuk formasi. Gu Qingyang di sini sudah mulai memberi perintah. Minum, bentuk formasi. Di tengah teriakan marah ribuan tentara-tentara pemusnahan hitam yang kuat, formasi besar seperti landak tiba-tiba muncul di langit. Sebuah gunung tinggi di pegunungan suci kuno. Raja Pemusnahan Hitam Guli mengangguk puas dan berkata, Qingyang si kecil ini telah melatih tentara pemusnahan hitam dengan baik. Tampaknya dalam beberapa tahun aku akan bisa menyerahkan posisi Raja Pemusnahan Hitam kepadanya. Guli, kamu apakah orang ini sudah berencana untuk bermalas-malasan? Gu Dao dari samping menyela dan tertawa. Dunia ini milik generasi muda, dan inilah saatnya aku turun tahta dan memberi jalan bagi orang lain. Sebuah sosok tiba-tiba terlintas di benak Gulai, dan dia berkata dengan penuh emosi. Tinggi di langit, Xiao Ding tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, resimen kelima, serang denganku. Boom, boom, boom. Formasi militer Legiun Hakim di belakang Xiao Ding segera meledak dengan pancaran energi yang kuat. Aura yang melonjak itu langsung menekan lawan formasi militer suku kuno. Sebagai klan Xiao yang memiliki kekuatan garis keturunan Kaisar Dou generasi pertama, ia adalah pemimpin semua klan yang tak terbantahkan, belum lagi Legiun Hakim paling elit di antara klan Xiao. Mengenai pertempuran melawan Gu Qingyang, Santo Petarung Bintang 3, Xiao Ding,
yang merupakan santo petarung bintang 7, mengatakan bahwa hatinya tidak berfluktuasi dan bahkan ingin sedikit tertawa. Serang. Dengan Xiao Ding, Kapten Resimen, yang memimpin, Resimen kelima menyerang langsung ke arah pasukan pemusnahan hitam suku kuno seperti harimau yang menuruni gunung. Sebuah pertempuran yang mengejutkan terjadi seketika. Di depan meja rias dengan tirai kasa merah yang masih tersisa, cermin perunggu berbentuk bunga matahari memantulkan pantulan seseorang, dengan mahkota burung phoenix, bibir merah dan gigi putih, pinggang ramping seperti ikat pinggang sutra ketat, dan 10 jari seperti tips bawang segar. Mungkin menyadari gerakan di luar, orang di cermin mengerucutkan bibirnya dengan sedikit gelisah, bolehkah mereka berkelahi seperti ini? Nona, jangan mengerucutkan bibirmu, riasanmu akan ternoda. Baru saja berkata setelah membuat gerakan mengerucutkan bibir, seorang pelayan di samping memarahinya, dan Suner menjulurkan lidahnya dengan marah. Nona, tolong jangan khawatir. Ini hanya tradisi kuno dari 8 suku kuno kita. Selain itu, Tuan Guyuan dan yang lainnya semuanya ada di sini, jadi tidak apa-apa. Ya, mari kita bicara tentang Ketua Agung Qingyang dan Xiao Ding dari Xiao Ding. Para kapten adalah orang-orang yang sangat terukur dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. 8 pelayan yang mendandani Suner di kamar segera mulai menghibur Suner. Oke, sebenarnya aku juga keluar untuk menonton kesenangan itu, kata Suner dengan wajah berkerut. Beast Realm, markas besar klan Nether Python di 9 Belanda, garis bumi ular Nether. Xiao Yan telah memberitahu Yao Ming sebelumnya untuk menyisihkan area di tanah klan mereka untuk tempat tinggal orang ular dari Kekaisaran Gamma. Begitu Yao Ming mendengar permintaan ini, dia langsung menepuk dadanya dan menyetujui. Alokasikan sebidang tanah untuk suku Bu Yandi. Hal kecil sekali, cepatlah. Alhasil, klan Python Jiu Earth Nether segera mengukir sebidang tanah subur jauh di dalam urat Nether Snake, dan juga memerintahkan orang-orang kuat di klan tersebut untuk membangun sejumlah besar bangunan untuk menunggu kedatangan orang ular. 5 hari lalu, suku ular akhirnya sampai di wilayah ular hitam. Pada saat itu, orang-orang ular pindah dari Zhongzhou, dan mereka berasal dari garis keturunan yang sama dengan klan Jiu Diming Python, jadi tidak ada batasan dari segi budaya dan adat istiadat. Dengan bantuan penuh dari klan Python 9 Netherworld, orang ular menetap dengan kecepatan yang sangat cepat, dan sibuk mempersiapkan pernikahan yang mulia ratu. 1 jam yang lalu, tim pernikahan klan Xiao yang dipimpin oleh Xiao Li akhirnya tiba di sini. Bidang persaingan yang sangat besar. Para pemimpin dari 8 suku utama suku ular berkumpul di sini. Mereka mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Pemimpin suku ular Mei, Yue Meyer, pemimpin suku ular api, Yan Qi, dan pemimpin suku ular hitam. Suku ular, Mobas. Di seberang mereka, Xiao Li dan resimen ke-6-nya menunggu dengan tenang. Di pavilion tinggi yang tidak jauh dari tempat kompetisi, ada beberapa sosok bayangan berdiri di rooftop. Medusa sudah lama melepas jubah brokat favoritnya, dan memakai riasan merah, mahkota burung phoenix, dan riasan indah, menambah kesan kedewasaan pada pesonanya. 4 tetua suku ular dan Hua Seer, kapten pengawal yang mulia, mengelilingi Medusa di tengah dan menyaksikan pemandangan di lapangan seni bela diri dari kejauhan. Yang mulia ratu, yang seharusnya bahagia karena menikah hari ini, sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Aku tidak menyangka setelah 17 tahun bertemu satu sama lain, orang-orang berotot besar ini masih sangat bodoh. 8 sekte kecil pertarungan tingkat tinggi sebenarnya mencoba menantang raja ini, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengalahkan saya. Bagaimana menurut mereka? Haruskah saya mengatakan bahwa mereka berani, atau mereka bodoh? Saya harap mereka tidak berteriak terlalu keras ketika mereka mengaku kalah, agar tidak kehilangan segalanya, ularku. Petik 2. Jangan lupa bahwa pemimpin klan Python Bumi Jiu, Yao Ming, dan sekelompok pejabat senior masih mengawasi. Memeluk bahunya, mata indah itu mengandung cara-cara jahat. Medusa jarang menyebut dirinya raja sejak dia datang dari Zhongzhou, dan dia hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata saat dia bersenang-senang di kamar kerja dengan penjahat kecil tertentu. Sekarang dengan kembalinya suku ular, Medusa telah mendapatkan kembali perasaannya sebelumnya. Melihat Yang Mulia Ratu marah, semua orang di sekitarnya terdiam. Setelah beberapa saat, Kapten Penjaga, Hua Sir, menjelaskan dengan lemah, Yang Mulia, mereka sebenarnya hanya ingin bersenang-senang merayakan pernikahan Yang Mulia.
Saya tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, jika mereka menunda aku dan suamiku, pada saat upacara, aku akan menanyakan kepala mereka. Yang Mulia Ratu mengibaskan lengan bajunya dengan dominan. Saat lengan seperti batu giok itu melambai, ada sedikit aura kekuatan Doseng bintang 5, yang membuat suku ular, orang terkuat di lapangan yang tidak dapat mencapai alam Douzun, merasakan udaranya memadat dan sulit bernapas. Kepala semua orang kini terkubur lebih dalam. Ahem, Yang Mulia, anggota klan baru saja melakukan perjalanan ratusan ribu mil dari Kekaisaran Garma ke Zhongsu. Hati mereka akhirnya tenang, jadi Anda bisa membiarkan Mobas dan yang lainnya hidup dan bersemangat. Di belakang Medusa berkata ringan. Keempat wanita tua ini adalah 4 tetua manusia ular, dan mereka juga satu-satunya 4 tetua manusia ular saat ini. Mereka membesarkan Medusa sejak kecil. Sekarang setelah tetua agung berbicara, Medusa tidak bisa tidak menghormati lelaki tua itu, dan ekspresinya menjadi cerah. Pergilah, beritahu Mobas dan yang lainnya bahwa saya hanya akan memberi mereka waktu setengah jam, tidak, 20 menit. Lebih dari waktu ini, mereka akan melakukannya. Tidak perlu kembali lagi. Ya, Yang Mulia. Huasir mengangguk dengan berat dan dengan cepat terbang keluar dengan ayunan di pinggangnya. Di bidang seni bela diri. Setelah beberapa diskusi, Mobas, Yue Meyer dan para pemimpin 8 suku besar lainnya akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Mobas memiliki tubuh yang sedikit berotot. Dia mengenakan kemeja tipis yang menutupi tubuhnya dengan santai, dan memiliki tato ular piton hitam yang aneh di lengannya. Dia terlihat seperti memiliki aura jahat yang mencapai langit. Mobas melangkah maju sedikit, tersenyum pada Xiaoli dan berkata, jika Tuan Xiaoli ingin menyambut ratu kita, dia harus lulus ujian dari para pemimpin 8 suku utama kita. Petik 2. Li tersenyum dan mengangguk. Dahulu kala, nama-nama termasyhur dari 8 suku besar suku ular mampu membuat anak-anak kerajaan Jiama berhenti menangis. Nah, Xiaoli pernah menjadi salah satunya. Tapi sekarang, pejuang bintang 7 Xiaoli menertawakan sekelompok sekte pejuang yang sedang pamer. Yah, Tuan Xiaoli adalah Dou Sage yang kuat, dan kami Dou Zong jelas bukan tandinganmu. Jadi kami memintamu untuk menekan tingkat kultivasimu ke ranah Dou Zong dan bertarung melawan kami 8 selama 20 menit. Mobas menyentuh kepalanya yang botak dan berkata sambil tersenyum. Nah, ini dia. Xiaoli merenung sejenak. Para pemimpin dari 8 suku besar semuanya adalah Dou Zong tingkat tinggi dengan 8 atau 9 bintang. Jika dia juga memampatkan budidayanya ke Dou Zong, itu akan setara dengan menghadapi pengepungan 8 tuan dari tingkat yang sama. Namun tantangan ini sangat menarik, sehingga Xiaoli menerimanya. Pengalaman pertempuran Doseng Mighty One tidak bisa dipalsukan, dan dia akan memberi pelajaran yang baik kepada anggota keluarga Medusa nanti. Oke, aku akan menerima tantangan ini. Xiaoli bertepuk tangan dan tersenyum. Hahaha, oke, Tuan Xiaoli benar-benar berani. Kalau begitu ayo pergi. Mobas, yang masih tertawa beberapa detik yang lalu, tiba-tiba terkejut, dan tanpa sadar melihat kembali ke 7 orang lainnya, hanya untuk melihat 7 pemimpin lainnya. Wajahnya juga pucat. Sudah berakhir, Yang Mulia Ratu sebenarnya marah. Jika mereka berani menunda pernikahan Yang Mulia Ratu akan mengeksekusi mereka semua. Ini sangat menakutkan. Sayangnya, Yang Mulia Ratu masih sama seperti saat dia berada di Gurun Tagore, dia tidak berubah sama sekali, dia begitu mendominasi. Baiklah, Komandan Mobas, ada apa denganmu? Xiaoli bertanya dengan bingung sambil melihat ke 8 orang yang ekspresinya sangat berubah. Tidak apa-apa Tuan Xiaoli, kami tiba-tiba merasa berkelahi bukanlah kebiasaan yang baik. Bagaimana kalau kita pergi minum teh dan ngobrol bersama? Mobas menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum malu. Itu tidak benar. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah adat istiadat kuno suku ularmu? Kamu juga mengatakan bahwa adat istiadat tidak bisa diubah sembarangan. Yah, tidak masalah apakah kamu memiliki bea cukai atau tidak. Mobas tersenyum, lalu berbalik dan berkata, tidakkah menurutmu begitu? Malah Mobas mau nangis dalam hati, karena kamu baru saja mengucapkan kata-katamu. Kamu hanya berpura-pura keren, kamu hanya berkata. Ya, sebenarnya tidak masalah. 7 pemimpin suku besar yang tersisa mengangguk dengan berat. Xiaoli,
Di bawah pengaturan tetua suku ular, Xiao Li akhirnya memainkan pertandingan persahabatan dengan Mobas dan yang lainnya, dan kemudian menyambut ratu pergi di tengah sorak-sorai yang mulia. Bekas situs Huazong. Semua tetua Huazong asli bergegas kembali ke situs lama Huazong dari dunia bintang, karena pemimpin sekte mereka akan menikah, dan ini adalah keluarga kelahiran tempat pemimpin sekte Yunyun menikah, dan mereka punya untuk kembali mengaturnya. Di platform batu kuno di puncak-puncak Huazong Yingke, banyak tetua dan murid Huazong sedang duduk di sini. Mereka semua memandang ke tengah platform batu kuno dengan penuh minat. Douzun tingkat puncak yang tampak seperti wanita muda memberi hormat kepada Xiao Jiu, pemimpin tim pernikahan klan Xiao, dan berkata, jika Tuan Xiao Jiu dapat menggunakan kekuatan alam Douzun hari ini, dia dapat mengalahkan 100 orang, dan 8 saudara perempuan kita. Rangkaian bunga yang dia dirikan dianggap sebagai ujian kelulusan. Melihat Xiao Jiu, yang sudah menjadi petapa petarung bintang 8 pada usia kurang dari 20 tahun, ekspresi kekaguman dan kegembiraan melintas di mata indah sesepuh Huazong dari waktu ke waktu. Penampilan, kekuatan, jati diri, karakter, semuanya kurang. Sungguh rumah yang baik untuk seorang putri. Oleh karena itu, wanita muda ini diam-diam menggunakan tipuan ganda ketika dia berbicara. Saya yakin bahkan seorang pria pun akan tergoda oleh penampilannya yang menawan secara alami. Hanya saja dia ditakdirkan untuk menggoda pria buta itu. Tubuh Xiao Jiu seperti guntur, dan dia tidak mempedulikannya. Kalau begitu ayo kita membentuk formasi dengan cepat. Xiao Jiu, kontestan pria straight nomor 1, mendengar bahwa dia bisa bertarung. Petik 2. Tetua Huazong, yang tidak mendapat tanggapan, memiliki sedikit kebencian di matanya. Dia segera menahan emosinya dan berbisik pelan, saudari, bentuklah susunan. Minumlah. Bentuklah lautan bunga. 108 tetua Douzun Huazong langsung membentuk formasi dengan aura yang menakjubkan. Susunan lautan bunga. Oke. Xiao Jiu, yang matanya bersinar terang, menghilang dalam sekejap. Aduh. Bersamaan dengan auman naga yang mengejutkan, seekor naga raksasa dengan tubuh emas yang terlihat seperti terbuat dari emas muncul di hadapan semua orang. Naga emas raksasa ini panjangnya sekitar 1000 kaki, berkelok-kelok dan melingkar di kehampaan. Tubuhnya yang ramping dikelilingi oleh guntur emas yang lebat. Air guntur emas yang berubah dari guntur emas yang terlalu kuat menetes dari sisik emas yang sama dari waktu ke waktu, jatuh ke dalam kehampaan, dan bahkan kehampaan tersebut membuka lubang besar yang dalam. Samar-samar, kekuatan destruktif dan menakutkan diam-diam menyebar dari tubuh kuat naga emas, menyebabkan ruang di sekitarnya terasa sangat terdistorsi. Kemunculan agung naga guntur emas ini langsung membuat takut para tetua sekte Hua yang baru saja membentuk formasi Huahai. Gulu. Pada saat ini, banyak tetua Huazong menelan secara diam-diam. Apakah ini benar-benar kekuatan Douzun Realm? Kamu akan mati jika menerima satu pukulan darinya. Atau, kenapa kita tidak berhenti bertarung saja? Hahaha, biarkan aku menghancurkan formasi bungamu. Naga emas itu membuka mulutnya yang besar dan mulai mengeluarkan kata-kata manusia. Tunggu, Xiao Jiu, kita tidak akan bertarung. Seorang wanita cantik berpakaian kerajaan yang duduk di kursi batu tiba-tiba berbicara. Tuan King, kenapa kamu tidak bertarung? Teruslah bertarung, aku suka bertarung. Naga emas itu memiringkan kepala naganya yang besar dan ganas dan berkata dengan suara seperti guntur yang teredam. Xiao Jiu, kamu harus kembali ke bentuk manusia dulu. Hua King mengusap alisnya yang indah dan berkata sambil tersenyum pahit. Baiklah, Tuan King. Naga emas itu mengangguk dengan marah. Kamar kerja penuh dengan elemen perayaan. Seorang wanita cantik dengan riasan merah sedang duduk di bangku bersulam, menatap kosong ke arah kecantikan dengan riasan indah di cermin perunggu. Rasanya sulit dipercaya bahwa kecantikan anggun di cermin itu sama seperti dirinya. Guru, kamu terlihat cantik hari ini. Sosok cantik yang berdiri di belakang kecantikan memuji sambil tersenyum. Gaun ramping berwarna putih bulan menguraikan lekuk tubuh Qianying yang bergerak, membuatnya tampak sangat memikat. Sepertinya suara guru itu membangunkan Yun Yun. Yun Yun kembali menatap muridnya yang sombong dan mendesah pelan, Yanran, sebenarnya kamu juga bisa melakukannya. Kita tidak bisa melupakan situasi tuan dan murid yang melayani suami yang sama untuk saat ini. Ketika muridnya mengetahuinya, kita bisa mencari orang bodoh itu lagi.
Hehe, kita punya pertunangan, jadi kita tidak takut tentang dia yang gagal membayar utangnya. Mengenakan jubah putih bulan, si cantik dalam gaun itu tampak cukup optimis dan menjawab dengan acuh tak acuh. Entah kenapa, wajah cantik Yun Yun memerah entah kenapa saat mendengar istilah, tuan dan murid melayani suami yang sama. Itu semua adalah kesalahan orang jahat itu. Saat Yun Yun yang malu sedang berpikir liar, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Yun-san, tolong jangan tarik aku. Aku, Nalan Jie, akan mati kelaparan hari ini atau dibunuh di sini, tapi aku masih ingin mencari keadilan untuk cucuku yang berharga. Aku punya perjanjian dengan kakek Xiaoyan, Xiaolin. Xiaoyan, bahkan seorang kaisar yang kuat, tidak bisa menipu. Oh, Nalan Jie, tolong jangan impulsif. Kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamar kerja muridku. Ya Tuhan, kamu orang tua cukup kuat. Besar. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Yanran ada di dalam, aku ingin masuk. Kedua wanita cantik itu saling memandang dengan ekspresi aneh. Gurunya adalah Douzun bintang 7. Dengan kekuatan Marsekal Nalan, seorang pria Douzong yang kuat, sepertinya sulit untuk melepaskan diri dari belenggu gurunya. Petik 2. Oh, guru, kamu tidak tahu betapa menyebalkannya kakek. Semua orang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus berurusan dengan masalah emosional, tapi dia masih bersikeras menyeretku berkeliling untuk bertanya. Nalan Yanran cemberut dan mengeluh. Alam astral. Saat ini, markas besar Tianfu juga didekorasi dengan lautan merah. Pertama, Nona Yafei, salah satu dari 4 istri Tuan Yandi, akan menikah di sini. Kedua, Yao Chen, penguasa Tianfu, berencana menyambut King Xianzi, salah satu dari 2 dewa King Hua dari Sekte Hua, dan Xuan Yi, salah satu dari 3 raksasa pagoda dan, setelah pernikahan Kaisar Yan. Dengan kata lain pakaian ini harus dipakai kembali sehingga harus ditata dengan jelas. Penguasa Tianfu dan Tuan Muda Tianfu akan menikah. Apakah menurut Anda semua orang di Tianfu bisa ceroboh? Xiao Ning, dengan tim pernikahan klan Xiao, sedang menunggu di luar aula besar. Xiao Ning tiba-tiba mengangkat alisnya dan bergumam, 3 tim lainnya telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa sebelum kamu menikah, kamu harus bertengkar dengan keluarga wanita itu terlebih dahulu. Apakah aku harus bertarung di sini juga? Aku tidak memilikinya. 3 lainnya kuat, tapi aku juga seorang pejuang bintang 6. Aku akan mengalahkan siapapun yang berani menghentikan ciuman itu. Saat dia mengatakan itu, Xiao Ning mulai berguling menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan menuju Hai Bodong. Tuan Raja Es, ayo kita bertarung. Mata Xiao Ning mulai memperhatikan tubuh Hai Bodong dengan hati-hati. Hai Bodong, yang telah mendengar rencana Xiao Ning sepanjang proses, merasa ketakutan. Biarkan dia, seorang master petarung bintang 5, bertarung melawan Santo petarung bintang 6. Bukankah dia lelah hidup, dan apakah keluarga di Zhongzhou begitu biadab saat mereka menikah? Kerajaan Jiama kita lebih baik. Tidak, tidak, aku tidak akan melawan, bahkan jika kamu membunuhnya. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dengan liar dan menolak. Keinginan kuat untuk bertahan hidup. Xiao Ning berpikir dengan sedikit bangga, trik dengan sengaja membiarkan Hai Bodong mendengar rencananya berhasil. Tepat ketika Xiao Ning diam-diam bangga, suara wanita malas tiba-tiba datang dari aula, Xiao Ning. Nona Yafei, tolong beri saya instruksi Anda. Dengan cepat membungkukkan tangannya ke aula dan berkata. Petik 2. Keluarga Mitel saya dimulai sebagai seorang pengusaha, dan bahkan selir saya ia pernah dikenal sebagai Ratu Emas di benua Barat Laut. Jadi kali ini kita tidak akan bertarung dengan kekerasan, tetapi dengan kata-kata. Akan melahirkan istri kedua. Jika kamu bisa menjawab pertanyaan aritmatika sederhana, kamu akan lulus. Nyonya rumah misterius di aula berkata dengan tenang. Masalah aritmatika, Xiao Ning bergumam seolah dia tersambar petir. Gila, sambut saja pengantinnya, apa yang kamu lakukan berhitung. Dia tidak pandai berhitung sejak dia masih kecil, dan dia selalu menempati peringkat terakhir di kelas aritmatika Xiao dalam setiap penilaian. Kupikir setelah mencapai kekuatan Fighting Saint, aku akhirnya tidak perlu khawatir tentang omong kosong itu. Sejujurnya, sekarang dia adalah orang suci pertarungan bintang 6, dia masih harus mengerjakan soal aritmatika. Apakah ada metode kerajaan untuk ini? Mendengus. Apa menurutmu aku, Xiao Ning, bisa melakukan ini? Aku, Xiao Ning,
Seperti ini hari ini. Saya benar-benar tidak ingin melakukannya, Nona Yafei, tolong ampuni saya. Tolong dengarkan pertanyaannya, ayam dan kelinci berbagi kandang dengan 30 kepala dan 88 kaki. Berapa banyak ayam dan kelinci yang ada di dalam kandang? Mengabaikan. Xiao Ning, yang tiba-tiba menjadi putus asa, nyonya rumah di istana pertanyaannya dimulai. Seekor ayam, dan kelinci dalam satu kandang. Xiao Ning, yang tampak pucat, tiba-tiba mulai berkeringat seperti hujan. Bukankah ini pertanyaan dia harus gagal dalam setiap ujian? Mengapa Anda tidak dapat melewati ambang batas ini? Xiao Ning, yang bernapas semakin cepat, mengertakkan gigi, menghentakkan kakinya, dan dengan kejam menarik Hai Bodong, yang terlihat bingung, dan mengertakkan gigi dan berkata, tidak, setelah memikirkannya tentang itu, saya masih merasa kebiasaan menikah adalah mengikuti adat istiadat setempat. Ayo bertarung. Tidak, saya tidak akan berkelahi, bahkan jika Anda membunuhnya. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dengan liar dan menolak lagi. Segalanya tampak kembali ke titik awal lagi, wilayah selatan Zhongzhou, pegunungan Tianquan, kota hutan. Seperti kota suci kuno suku kuno, kota hutan adalah pintu gerbang dunia luar ke alam Xiao. Formasi pertahanan kota-kota hutan secara pribadi dibentuk oleh Lord Yandi, seorang kaisar petarung yang kuat dari klan Xiao. Formasi ini juga berisi jejak kekuatan kaisar yang bertarung, yang dapat mencegah pukulan kuat dari kaisar yang bertarung. Benar sekali, kota hutan ini adalah kota hutan kerajaan Jiama. Pada awalnya, seseorang di klan Xiao berkata, kota hutan kedengarannya tidak bagus, jadi harus diubah menjadi kota Kaisar Xiao, setelah kota yang dibangun klan Xiao ribuan tahun yang lalu. Akibatnya, dia dihentikan oleh Xiao Xuan, yang berkata, hanya dengan tidak melupakan niat awal Anda dapat mencapai kesuksesan. Kehadiran kota hutan ini dapat mengingatkan para keturunan klan Xiao untuk tidak pernah melupakan perubahan besar yang terjadi pada klan Xiao dan selalu menjaga hati yang giat. Oleh karena itu kota ini masih disebut kota hutan. Kini, Xiao Yan memimpin klan Xiao di gerbang kota hutan, dengan sabar menunggu kedatangan tim pernikahan. Patriark muda, 4 tim pernikahan dari klan kita akan tiba pada waktu yang sama dalam 3 menit. Ruang menggeliat, dan orang suci petarung bintang 1 dari klan Xiao yang berlutut dengan 1 kaki diam-diam muncul di depan semua orang. Xiao Yan mengangguk lembut, melambaikan tangannya dan berkata, mainkan musik. Di tengah suara sutra dan bambu di langit, Xiao Yan meluruskan pakaiannya dan memimpin tim ke depan untuk menyambut mereka. Di tembok kota, sepasang wanita cantik, yang tampak seperti saudara perempuan, berdiri cantik di bagian tembok kota, mata mereka menatap erat sosok tertentu dalam tim. Hehe, King Lin, sadarlah. Si cantik berbaju putih menepuk sosok cantik di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu baru saja mengintip ke arah kakak Xiao Yan? Qin Yi Qianying membalas dengan tersipu. Adikku sedang menonton secara terbuka. Peri medis kecil itu mengalihkan pandangannya yang cerdas dan mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, King Lin, kenapa kamu tidak menyebutkan masalah itu kepada saudara Xiao Yan? Tanda tanya. Seperti kata pepatah, istri tidak sebaik selir, dan selir tidak sebaik pencuri. Istri yang merupakan kakak laki-laki tidak sebaik saudara perempuannya. Jadi kalau dipikir-pikir, aku hanya tidak ingin bersama Xiao. Kakak Yan akan menikah. King Lin mengangkat dagunya yang bulat dan berkata dengan bangga. Ekspresi konyol dan imut itu dipenuhi dengan kebanggaan, datang dan pujilah aku. Memanfaatkan saudara laki-laki Xiao Yan atas nama saudara perempuanku benar-benar menjijikkan. Peri medis kecil itu segera mengerutkan bibirnya, rasa jijiknya terlihat jelas dalam kata-katanya. King Lin segera berkata dengan marah, peri medis kecil, beritahu aku dengan jelas di mana aku merasa sakit. Jika kamu ingin merasa sakit, kamu sama sakitnya denganku. Bukannya kamu tidak setuju untuk menikah dengan saudara Xiao Yan? Jangan, sepertinya aku tidak tahu, kamu juga menyelinap ke kamar saudara Xiao Yan di tengah malam. Peri medis kecil itu melirik ke arah King Lin dan berkata dengan sombong, aku berbeda darimu. King Lin sedikit terkejut, ketika dia mendengar ini. Lagi pula itu berbeda, lalu apa bedanya? Aku tidak merasa jijik, kamu yang merasa jijik. Petik 2. Kalau begitu, aku juga tidak merasa jijik. Tidak,
Kamu hanya merasa jijik. Saya memperingatkan Anda untuk tidak mengatakan bahwa saya menjijikkan. Tidak, jahat. Para prajurit Korps Hakim klan Xiao yang ditempatkan di tembok kota terdekat berada di ambang kehancuran setelah mendengar semua ini, ekspresi putus asa. Apakah ini kehidupan sehari-hari Do Seng yang maha kuasa? Juga, apakah Anda yakin kedua leluhur ini sudah berusia 30 tahun? Mungkin mereka baru berusia 3 tahun, bukan? Kapan kedua leluhur ini akan pergi? Saya tidak tahan lagi. Dilihat dari kekuatan fisik Do Seng, jika keduanya tidak diganggu, mereka tidak akan merasa lelah meski terus bertengkar seperti ini hingga gelap. Jadi, ketika Xiao Yan sudah menyambut keempat wanita itu dan bersiap memasuki Xiao Realm melalui kota hutan, kedua leluhur muda ini masih berdebat di sini. Xiao Yan memandangi dua orang di tembok kota dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dengan rasa takutnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang mereka perdebatkan. Sebelum pernikahan, ia juga mengirimkan undangan kepada dua wanita cantik tersebut, namun keduanya menolaknya di saat yang bersamaan. Jika menolak, katakan saja tidak. Pokoknya itu hanya perubahan identitas, jadi biarkan saja. Tapi, apa yang sedang mereka perdebatkan sekarang? Kamu menjijikkan, kaulah yang menjijikkan, kamu menjijikkan. Xiao Yan. Dalam keputusasaan, Xiao Yan harus berdeham dan berkata sambil tersenyum, peri medis kecil, King Lin, kita harus kembali ke Xiao Yan. Kamu menjijikkan. Kamu benar. Kedua orang yang sedang bertengkar segera menghentikan pertengkaran mereka dan berkata sambil tersenyum manis, oke, saudara Xiao Yan. Tanda seru petik 2. Saat Xiao Yan menyambut keempat wanita itu kembali ke alam Xiao, pernikahan akbar Kaisar Yan akhirnya dimulai. Kali ini, klan Xiao tidak hanya mengundang sekutu dekat seperti 4 klan kekaisaran kuno, 3 kelompok etnis utama di World of Warcraft, dan Tianfu yang telah bertarung berdampingan untuk menyaksikan upacara tersebut, tetapi banyak dari klan Xiao yang lama, teman-teman dari masa kekaisaran Gama juga datang. Misalnya Jia Xingtian, Fama, Gu He, dan Nalan Jie. Jika wanita itu mengaturnya, Suner akan berada di pihak Gu Yuan, Medusa di sisinya akan menjadi 4 tetua suku ular, Yun Yun akan berada di Yunsan dan penatua tertinggi King Hua Immortal dari Hua Zong, dan Ya Fei akan berada di pihak sisi Hai Bodong. Ini juga pertama kalinya alam Xiao mengungkapkan sepenuhnya penampakan aslinya kepada dunia sejak dibuka kembali, yang telah menarik banyak orang untuk kagum. Di tengah berkah dan pandangan dari banyak negara adidaya, kerabat dan teman di Zhongzhou, pernikahan Lord Yandi dan keempat wanita akhirnya berakhir dengan sukses, dan kelima pengantin baru juga dikirim ke kamar pengantin. Mengenai membujuk orang untuk minum, saya tidak mendengar dengan jelas. Siapa yang berani membujuk satu-satunya Kaisar Dou yang kuat untuk minum? Ayo, berdiri dan saya akan segera membuat pengaturan yang jelas untuk Anda. Sukun memandang protagonis pria dan wanita yang meninggalkan meja, dan kemudian pada putrinya yang menjadi semakin anggun di sampingnya. Dia menghela nafas pelan, aku berkata Ziyan. Belum kesini sampai sekarang. Aku masih belum tahu apakah perasaanku padanya adalah kasih sayang keluarga atau cinta. Ziyan berbicara langsung dan menatap Sukun dengan marah. Sukun, yang sangat ketakutan hingga tiba-tiba menjadi pintar, tersenyum dan berkata, itu dia. Putriku yang bodoh, ketika kamu merasa marah ketika melihat saudaramu Xiao Yan menikah, kamu telah kalah dalam separuh pertempuran. Ayo pergi, upacaranya sudah selesai, ayo pergi dan istirahat. Sukun menepuk bahu Ziyan, lalu berjalan keluar aula bersama Ziyan yang masih merajuk. Mereka yang memiliki hubungan paling dekat dengan Xiao Yan pasti tidak akan pergi pada hari pernikahan. Mereka akan tinggal di klan Xiao setidaknya selama 3-5 hari sebelum berangkat. Malam, di bagian terdalam dari kompleks bangunan klan Xiao yang agak elegan dan indah, sesosok tubuh kurus berdiri di halaman. Xiao Yan melihat keempat kamar di depannya dengan ekspresi gelisah. Yang mana yang harus Anda pilih terlebih dahulu? Tidak peduli yang mana yang Anda datangi terlebih dahulu, Anda akan mati dengan mengenaskan. Sungguh memusingkan. Tidak, hanya anak-anak yang bisa membuat pilihan. Orang dewasa hanya menginginkannya. Benar, itu dia. Xiao Yan yang punya ide tiba-tiba tertawa. Alasan yang sempurna. Baiklah, lakukan saja. Ahem, nona-nona, kamu mungkin tidak ingin melihatku berlarian di 4 kamar di tengah malam, kan? Bagaimana kalau kita berlima tidur di 1 kamar malam ini?
Xiao Yan menyarankan dengan keras. Sebelum keempat wanita cantik di ruangan itu bisa menjawab, Xiao Yan segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya para wanita telah setuju, jadi aku akan menyulitkan diriku sendiri. Ke kamar Yun Yun seketika. Dia membuka pintu dan bergegas menuju wanita cantik yang pingsan. Kamu harus memilih kesemek yang lembut dulu. Istri Yun Yun biasanya yang paling penurut, jadi biarkan dia yang melakukannya. Malam ini, Tuan Yandi akan tidur denganmu. Sejak Tuan Yandi menikah, dia menjalani kehidupan bahagia tanpa rasa malu atau ketidaksabaran, dan waktu juga berlalu dengan cepat di bulan madu Kaisar Yan dan istri-istrinya. Setengah tahun kemudian, pegunungan Tianquan, di atas kota hutan. 4 sosok berdiri diam di udara, dikelilingi oleh lingkaran penonton. Periode setengah tahun telah tiba, dan Tuan Yandi muncul seperti yang dijanjikan. Orang-orang yang muncul di pinggiran semuanya adalah prajurit Dou Sage dari seluruh Zhongzhou setelah mendengar berita tersebut. Mereka tidak berada di atas level Dou Sage bintang 5, jadi mereka malu untuk menontonnya. 4 sosok di tengah adalah Xiao Yan, Xiao Xuan, Zhu Kun dan Gu Yuan. Adapun Lei Ying, Yan Jin, dan Yao Dan. Mereka tidak cukup mumpuni untuk berdiri di lingkaran dalam dan hanya bisa menonton dari luar. Saat matahari yang menggantung tinggi di langit perlahan-lahan naik tepat di atas kepala semua orang, gelombang aneh perlahan muncul. Bas, Xiao Yan, yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan berkata dengan ringan, waktunya telah tiba. Mundur 100 kaki keluar. Boom! Aku melihat kejutan tiba-tiba di depan tubuh langsing Xiao Yan, dan seberkas cahaya besar yang tak terlukiskan yang sepertinya menembus langit dan bumi meledak dari tubuh Xiao Yan langit. Bom pergi. Bas! Paksaan besar-besaran, seperti penguasa langit dan bumi, tiba-tiba menyebar ke seluruh lapangan dengan Xiao Yan sebagai pusatnya, dan kerumunan yang berputar-putar harus membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Lord Yandi. Setelah setengah tahun, Tuan Yandi akhirnya mengambil tindakan lagi. Memperbesar, memperbesar, memperbesar lagi. Memanjangkan, memanjangkan, dan memanjangkan lagi. Sinar aura yang seolah menembus langit dan lantai dengan cepat melesat langsung ke langit dan menghilang dalam sekejap di ujung pandangan semua orang. Bas! Langit yang ditembus oleh berkas cahaya mulai bergetar sedikit, dan segera mulai berakselerasi. Saat langit menggeliat dengan cepat, saluran cahaya samar berukuran sekitar 10.000 kaki muncul di mata semua orang. Saat saluran cahaya muncul, tubuh Xiao Xuan dan mereka bertiga juga sedikit gemetar, dan mata mereka penuh ekstasi saat mereka tanpa sadar saling memandang. Budidaya mereka, yang tidak membaik selama ribuan tahun, sebenarnya mulai sedikit mengendur pada saat ini. Pada saat ini, ada banyak orang di lapangan yang melihat saluran cahaya dengan antusias. Mereka tahu bahwa saluran sumber Qi telah muncul. Setelah memastikan auranya tertanam kuat di saluran cahaya, Xiao Yan mengulurkan sepasang tangan putih yang panjang dan ramping ke arah langit. Dia kemudian merobeknya dengan seluruh kekuatannya dan dengan lembut meneriakkan, ayo. Boom! Jauh di langit ada ledakan tiba-tiba dari atas, dan saluran cahaya sepertinya terkena sepasang tangan tak kasat mata, membuat lubang yang sangat ganas. Pada saat yang sama, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di saluran cahaya mulai mengalir di sepanjang bukaan dan mengaum ke dunia luar dengan gila-gilaan. Pada saat ini, banyak pria kuat di dunia ini yang tampaknya menyadari semuanya melihat ke tempat ini dengan mata terkejut. Saat berikutnya, suara pujian seperti tsunami langsung menyelimuti sebagian besar benua. Tuan Yandi sangat benar. Tuan Yandi sangat benar. Tuan Yandi sangat benar, pada diri mereka sendiri bahwa tidak ada yang bisa memahami kata-kata. Mereka semua tahu bahwa sesuatu tiba-tiba muncul di dunia. Bahkan Xiao Xuan dan 2 orang lainnya menekan dorongan di tubuh mereka yang bisa menerobos kapan saja dan membungkuk dalam-dalam pada sosok kurus itu. Ketiganya telah terperangkap di alam puncak selama ribuan tahun, dan Zhu Kun mungkin telah menyia-nyiakan ribuan tahun di tahap akhir Dou Sage bintang 9, dan fondasinya sangat kokoh. Sekarang dengan bantuan origin Qi ini, mereka dapat melancarkan serangan ke alam kaisar kapan saja. Xiao Xuan, yang berada di alam kaisar pertarungan setengah langkah, akan mampu menerobos di tempat jika dia tidak mengkhawatirkan situasi yang tidak pantas. Xiao Yan mengangguk kepada ribuan orang kuat di sekitarnya yang memujinya, dan segera menghilang dari tempat itu bersama Xiao Xuan dan yang lainnya.
Tuan Yandi sangat benar. Saat Xiao Yan pergi, pujian penonton menjadi semakin keras. Menurut perkiraan Xiao Yan, jumlah total origin Qi yang dia tarik ke dalam pesawat kali ini cukup untuk melahirkan hampir 100 prajurit Dodi yang kuat. Dilihat dari kecepatan lahirnya pembangkit tenaga listrik puncak di benua Doqi, sumber energi ini cukup untuk membuat benua Doqi bertahan setidaknya selama ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Lalu apa yang harus dilakukan setelah sumber energinya habis kembali? Xiao Yan berkata bahwa masalah ini tidak ada. Karena pada saat itu, pesawat Doupo sudah dibawa ke tingkat yang lebih rendah dari domain api tak berujung. Setelah kembali ke Xiaoji, Xiao Xuan buru-buru mengasingkan diri bahkan sebelum dia sempat menyapa. 3 hari kemudian, tepat ketika kekuatan besar di daratan masih menikmati sisa rasa kedatangan origin Qi, perubahan tiba-tiba terjadi lagi. Seluruh lempeng benua berguncang lagi, dan kekosongan mulai runtuh di wilayah yang luas. Segera setelah itu, gelombang energi tiba-tiba muncul antara langit dan bumi, menutupi sebagian besar benua, dan awan energi yang tebal membuat seluruh benua tampak seperti negeri dongeng. Ke arah pegunungan Tianquan di tanah tenang Zhongzhou, tiba-tiba muncul pilar cahaya yang seakan menembus langit dan bumi. Pilar cahaya tersebut dengan kokoh memenuhi sebagian besar langit di wilayah selatan. Pada saat dunia berubah secara dramatis, kekuatan darah di klan Xiao mulai mendidih lagi setelah setengah tahun. Dipancarkan oleh darah 2 ahli setingkat kaisar di klan, aura masyarakat klan Xiao mulai melambung kembali. Efek 1 tambah 1 lebih dari 2, seluruh klan Xiao sekali lagi mengalami pertumbuhan kekuatan yang luar biasa. Tapi mereka yang paling diuntungkan adalah Xiao Chen, orang suci pejuang kuno dari klan Xiao yang dekat dengan sumber garis keturunan baru. Kesembilan santo petarung kuno dari klan Xiao telah mencapai atau di atas santo petarung bintang 5. Xiao Chen, mantan Dosage bintang 6, kini berada di tahap akhir Dosage bintang 7. Xiao Hong, mantan santo petarung bintang 6, kini berada di tahap awal santo petarung bintang 7. Dunia luar, pendiri klan Xiao yang tinggi dan tingginya puluhan ribu kaki melangkah keluar dari pilar cahaya, dan kekuatan kekaisarannya yang kaya langsung menutupi seluruh Zhongzhou. Di tengah tatapan kaget di seluruh langit, leluhur klan Xiao, Fa Xiang, yang memiliki penampilan 80% mirip dengan Xiao Xuan, duduk di sampingnya, dengan santai mencubit segel aneh, dan berkata dengan ringan. Saya Xiao Xuan dari klan Xiao, dan hari ini adalah hari saya. Pada hari ketika saya menjadi kaisar, gelar saya adalah Xiao, dan semua makhluk hidup akan memuji saya sebagai kaisar Xiao. Bang! Segera setelah dia selesai berbicara, gambar Dharma Yuanzhu setinggi puluhan ribu kaki telah menghilang, menutupi sebagian besar benua. Nah, demi menjaga citra Xiao Yan sebagai kaisar pertama selama ribuan tahun, Xiao Xuan sengaja mengekang visinya tentang pencerahan. Sial, apakah ini akhirnya? Sialan, 2 kaisar dari klan Xiao. Pada saat ini, ada banyak orang kuat yang menyaksikan upacara tersebut di setiap sudut seluruh benua, dan beberapa pemikiran yang sama terlintas di benak mereka pada saat yang bersamaan. Selamat datang di Tuan Kaisar Xiao atas kembalinya dia ke pencerahan. Selamat datang di Tuan Kaisar Xiao atas kembalinya dia ke pencerahan. Tanda seru petik 2. Tanda seru petik 2. Saat ini, dunia Xiao telah menjadi lautan sorak-sorai. 2 kaisar dari klan yang sama, siapa lagi yang ada di sana? Siapa lagi? Menonjol. Selamat kepada leluhur Xiao Xuan karena telah resmi memasuki alam kekaisaran. Xiao Yan mengucapkan selamat kepada sosok berkemeja hijau di hadapannya, yang penuh dengan kekuatan kekaisaran dan masih memiliki sedikit tanda kekuatan kekaisaran. Aku, Xiao Xuan, telah menyia-nyiakan ribuan tahun dan menjalani 2 kehidupan penuh. Aku baru saja menjadi tercerahkan ketika memulai kehidupan keduaku. Aku tidak punya apa-apa untuk diberi selamat. Sebaliknya, kamu, seorang anak kecil, telah berlatih hanya 30 tahun. Melangkah ke alam kekaisaran, dia hanyalah monster, bahkan lebih menakutkan daripada bakat Tuan Yuanzhu. Xiao Xuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum sedikit dan tidak membantah, tetapi mengubah topik dan berkata, karena leluhur Xiao Xuan telah berhasil memasuki alam kekaisaran, 2 orang yang tersisa akan segera. Ya, kedua orang itu hampir sampai. Dia melihat ke arah langit dengan samar, dia sepertinya telah menembus kehampaan dan melihat 2 sosok yang menjulang. Untungnya,
Zhu Kun dan Gu Yuan tidak membuat orang menunggu terlalu lama. Hanya 1 bulan setelah Xiao Xuan mencapai pencerahan, Zhu Kun dan Gu Yuan mencapai pencerahan satu demi satu, dengan perbedaan waktu hanya 3 hari. Munculnya ahli tingkat kaisar juga membawa peningkatan besar pada kekuatan kedua ras, dan budidaya semua keturunan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Adapun klan kuno, Suner, sebagai putri kaisar, telah melangkah dari tahap akhir Dosage bintang 5 ke tahap akhir Dosage bintang 8. Gulai memasuki tahap akhir dari orang suci pertarungan bintang 8 dari tahap awal orang suci pertarungan bintang 8, dan 3 makhluk abadi dari jalan kuno memasuki tahap awal orang suci pertarungan bintang 8 dari tahap akhir orang suci pertarungan bintang 7. Adapun klan naga kuno Taiksu, Ziyan adalah putri kaisar, dan tingkat budidayanya telah memasuki tahap akhir Dosage bintang 8 dari tahap awal Dosage bintang 5. Zuhuo dan banyak tetua Dosage lainnya juga telah melangkah ke ranah Dosage bintang 5 ke atas. Zuhuo sendiri telah melangkah dari Dosage bintang 4 ke Dosage bintang 7. Setelah menerima kenyataan bahwa klan Xiao memiliki 2 kaisar, dunia tidak terkejut, atau dengan kata lain, mati rasa terhadap kemunculan 2 kaisar petarung yang kuat di kemudian hari. Dalam setahun, 4 pembangkit tenaga listrik puncak dari benua Douqi memasuki alam kekaisaran. Untuk sementara waktu, ratusan juta pembangkit tenaga listrik di seluruh benua mati rasa dan pada saat yang sama jatuh ke dalam kegembiraan yang berbeda. Mungkinkah konsentrasi energi antara langit dan bumi semakin tinggi? Namun, orang yang benar-benar berpengetahuan tidak berpikir demikian. Karena habisnya sumber energi di benua Douqi, meskipun tidak ada seorang pun yang memasuki alam kekaisaran selama puluhan ribu tahun, ia juga telah mengumpulkan sejumlah besar orang suci yang bertarung di puncak. Sekarang Origin Ki telah kembali ke pesawat ini lagi, daratan pasti akan mengantarkan gelombang terobosan. Tapi setelah semua orang suci yang bertarung di puncak menerobos, daratan akan terdiam lagi. Dengan kata lain, bukan urusan Anda apakah benda-benda tersebut harus dibuang ke jalan atau tidak. Dirangsang oleh kelahiran 4 prajurit tingkat kaisar dalam 1 tahun, tingkat budidaya beberapa pemimpin klan kuno lainnya juga berhasil menerobos. Lei Ying dan Yan Jin keduanya memasuki tahap awal Do Sein bintang 9, dan Yao dan memasuki masa-masa awal Do bintang 8. Ya, meski tidak bersama, mereka masih jauh dari kerajaan. Xiao Jie, di atas puncak gunung yang sangat curam, 2 sosok yang tampak biasa berdiri di puncak gunung, memandangi lautan awan yang luas di kaki mereka, dan sepertinya sedang berbicara dengan suara rendah. Leluhur Xiao Xuan, sekarang pembangkit tenaga listrik puncak yang dapat memasuki alam kaisar dalam waktu singkat telah menerobos. Inilah waktunya bagi kita untuk memulai rencana itu. Rencana kenaikan 20 tahun. Berapa banyak orang yang ingin Anda ambil pergi? Guru, Suner, Kailin, Xiao Jiu, Leluhur, Gu Yuan, Zhu Kun, Ziyan, Lei Ying, Yan Jin, Yao dan total ada 12 orang termasuk saya. Generasi yang lebih tua harus pergi bersama kami, serahkan benua ini kepada generasi yang lebih muda. Petik 2. Baiklah, tidakkah kamu membawa gadis-gadis itu Yun Yun, peri medis kecil, dan King Lin bersamamu? Selama 20 tahun berdasarkan Sein pertarungan bintang 5, kami akan mendorong semua kandidat yang direncanakan ke alam kaisar. Yun Yun dan yang lainnya hanyalah Do Sein bintang 3 atau 4, jadi kami tidak akan membawa mereka bersama kami untuk saat ini menjadi. Setelah kita mendapatkan pijakan di pesawat itu, belum terlambat untuk menjemput mereka nanti. Sesegera mungkin, saya bisa merasakan bahwa setelah kita memasuki alam kekaisaran, kecepatan kultivasi kita di pesawat ini semakin meningkat semakin lambat, dan kita harus pergi ke ruang yang lebih luas. Petik 2. Ya, tapi untuk memastikan kelancaran rencana kita, dan untuk mencegah perubahan drastis dalam struktur kekuatan daratan setelah kenaikan kita, 9 negara adidaya kita harus membentuk aliansi lagi. Hanya komunitas yang berkepentingan yang bisa bertahan selamanya. Petik 2. Ayo kita lakukan, rencananya diluncurkan secara resmi. Petik 2. Dalam bisikan terakhir yang penuh gairah, keduanya berkata. Sosok Tao itu segera berubah menjadi titik cahaya di mana-mana langit dan menghilang di puncak gunung. 3 hari kemudian, 3 kelompok etnis utama, klan Xiao, klan kuno, klan Guntur, klan Yan, klan Yao, Tianfu, dan World of Warcraft,
dan 9 negara adidaya yang mencakup 2 ras utama ras manusia dan klan Warcraft sekali lagi secara diam-diam membentuk aliansi. Tidak apa-apa jika mereka tidak diserang, tetapi jika ada pihak yang diserang oleh musuh yang tidak dikenal, 9 negara adidaya terkuat di benua ini akan berdiri bersama dalam sekejap dan mengajari mereka cara berperilaku. Pertikaian, dalam analisis akhir, masih berupa kekurangan sumber daya. Untuk aliansi yang telah mengarahkan perhatiannya ke tingkat yang lebih tinggi, hal-hal bodoh seperti perselisihan internal tidak perlu ada. Mereka harus berdiri bersama dan bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Sejak 4 makhluk puncak Xiaoyan, Xiao Xuan, Gu Yuan, dan Zhu Kun menerobos satu demi satu, daratan menjadi sunyi senyap. Tidak, harus dikatakan bahwa ini menjadi lebih menarik. Pahlawan dan jenius dari semua kalangan kehidupan terus bermunculan seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai. Ketenangan ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. 12 tahun kemudian, Lei Ying dari suku Thunder dan Yan Jin dari suku Yan menjadi kaisar. 15 tahun kemudian, Xiao Jiu dari klan Xiao, Yao Dan dari klan Yao, Gu Suner dari klan kuno, dan Zi Yan dari klan naga kuno Taixu menjadi kaisar. 20 tahun kemudian, Tianfu Yao Chen, klan Yao, dan klan Xiao Cailin menjadi kaisar. Menghadapi kemunculan 8 prajurit Kaisar Dou yang kuat di benua Douqi hanya dalam 20 tahun, reaksi dari miliaran prajurit kuat di benua itu adalah sebagai berikut. Gelombang pertama, sialan, omong kosong. Gelombang kedua, sial, luar biasa. Gelombang ketiga, oke, Anda yang terbaik, bukan? Setelah gelombang ketiga kegilaan terobosan berakhir, negara adidaya mulai bertemu dan sepakat untuk membuka saluran pesawat dalam waktu setengah tahun, dan kemudian kaisar akan naik. Sekarang, mari transfer daya dan atur rencana cadangan. Adapun klan Xiao, Xiao Zhan, Nyonya Xiao, Xiao Ding, dan Xiao Li adalah 4 orang suci petarung bintang 9. Adapun klan kuno, Gulai, Santo petarung bintang 9, dan 3 dewa abadi dari klan kuno, 3 Santo petarung bintang 8, bertanggung jawab. Klan Guntur dan klan Yan masing-masing memiliki Sein petarung bintang 9 yang bertanggung jawab. Mengenai Tianfu, posisi penguasa Tianfu dipindahkan ke Yang Mulia Do Seng Feng bintang 5 oleh Yao Chen. Adapun klan naga kuno Taixu, karena 2 generasi kaisar naga berencana melarikan diri, urusan internal klan harus dikelola oleh tetua agung klan naga kuno Taixu, Do Seng Suhuo bintang 8. Setelah Xiao Yan naik tahta, orang yang paling dia sayangi adalah kultivator tak berguna Ya Fei. Jadi dalam 20 tahun terakhir, Xiao Yan menggunakan ramuan untuk memberi makan Ya Fei mulai dari Dou Huang hingga Dou Sage, dan Ya Fei juga secara resmi menjadi Master Dou Sage. Tentu saja, kekuatan tempur sebenarnya dari Santo Petarung ini mungkin tidak sebaik semi suci. Pengalihan kekuasaan di antara negara adidaya sedang berlangsung. Setengah tahun kemudian, di atas pegunungan Tianquan di wilayah selatan Zhongzhou, ke-12 prajurit Kaisar Dou dari benua Douqi berkumpul di sini. Munculnya prajurit Kaisar Dou 2 digit menyebabkan sedikit distorsi dalam kehampaan. Semuanya, bagaimana pengaturan di dalam klan? Xiao Yan melihat sekeliling pada orang-orang yang datang dan berkata sambil tersenyum. Semuanya sudah selesai, ayo berangkat. Semua orang mengangguk serempak. 12 keping batu giok dengan cepat dipertukarkan di antara orang-orang. Itu adalah potongan batu giok jiwa dengan tanda jiwa pribadinya, membuatnya lebih mudah untuk menghubungi satu sama lain jika hilang. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, 12 pilar cahaya setinggi langit yang seolah menembus langit dan bumi meledak dari tubuh kaisar dan meledak ke arah langit. Bas! Di saat yang sama, kekosongan di tengah 12 pilar cahaya yang mencapai langit mulai berputar dengan hebat. Dalam sekejap, sebuah lorong gelap dengan kedalaman tak berujung dengan cepat muncul di kehampaan. Di dalam lorong itu, gelombang aura horor yang membuat jantung berdebar-debar terpancar dari waktu ke waktu. Ayo pergi! Ke-12 ahli Kaisar Realem saling memandang pada saat yang sama, dan kemudian tanpa ragu-ragu, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju jalan misterius. Selamat tinggal, Yang Mulia. Selamat tinggal, Yang Mulia. Selamat tinggal, Yang Mulia. Melihat banyak cahaya redup yang dengan cepat menghilang di lorong gelap, orang-orang kuat dari seluruh penjuru benua berteriak serempak salut, salam perkasa melayang di seluruh lempeng benua, dan akhirnya berkumpul dan melesat langsung ke langit. Saat para kaisar berangkat ke alam yang lebih tinggi,
Benua Douqi sekali lagi memasuki era tanpa kaisar yang baru. Saya bertanya-tanya kapan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar baru akan lahir. Di kamp klan Xiao, Yun Yun, Ya Fei, peri medis kecil, dan King Lin, orang kepercayaan Xiao Yan, menyaksikan tanpa suka maupun duka saat jalan misterius itu perlahan ditutup. Xiao Yan pernah memberitahu mereka sebelum pergi, dalam waktu 10 tahun atau selama 20 tahun, dia pasti akan menciptakan kekuatan super di alam misterius itu lagi. Bagi guru perkasa Douseng, kemunduran selalu diukur dalam beberapa tahun, dengan jangka pendek 2 atau 3 tahun, jangka menengah 20 hingga 30 tahun, dan jangka panjang ratusan tahun. Untuk jangka panjang, itu bagus. Mari kita ambil Kaisar Jiwa. Untuk pulih dari trauma permanen yang ditinggalkan oleh Xiao Xuan ketika dia menghancurkan dirinya sendiri dan mati, dia secara paksa mengasingkan diri di dunia jiwa selama 1000 tahun. Baru setelah luka-lukanya pulih sepenuhnya, Kaisar Huntian kembali aktif di tanah Zhongsu. Pengasingan selama 1000 tahun. Apakah Anda takut? Oleh karena itu, Yun Yun dan yang lainnya tidak perlu bersedih, karena 20 tahun terlalu singkat bagi mereka. Jika kamu benar-benar merindukan Xiao Yan, pergilah mengasingkan diri dan tidur siang. Saat kamu bangun, Xiao Yan akan kembali. Tentu saja, mungkin Xiao Yan sendiri yang membangunkannya. Melihat jalur pesawat yang akhirnya tertutup sepenuhnya di langit, Yun Yun, Ya Fei, peri medis kecil, dan King Lin semuanya santai seperti melepaskan beban yang sangat besar dalam sekejap. Suamiku akhirnya pergi. Ayo kita jalan-jalan bermain kartu. Ya Fei memutar matanya yang indah dan menyarankan dengan suara yang manis. Hehe, Sister Suner dan Sister Cailin sudah pergi. Kita hanya berempat, sempurna. Setelah mendengar ini, peri medis kecil segera mengangguk dengan berat. Huff, kakak Xiao Yan, si idiot besar yang selalu mengawasiku, akhirnya pergi. Menyebalkan sekali. Ini pasti King Lin yang paling nakal. Bayi sulung kesayangan Xiao Yan, Yun Yun, tampak melihat wajahnya yang cantik dan berkata, bolehkah kamu melakukan ini? Suamiku baru saja pergi, jadi sepertinya agak tidak nyaman bagi kami untuk melakukan ini. Petik 2. Kami membiarkanmu keluar dulu. Kart. Petik 2. Ya Fei menjilat bibir merah halusnya, suaranya serak dan menawan. Suamiku tidak akan mempedulikan ini, ayo pergi. Yun Yun segera bergegas ke depan dengan senyuman di wajahnya. Petik 2. Xiao Zhan dan kedua putranya saling memandang dengan ekspresi rumit. Bab Doupo, selesai. Wow, deru angin aneh tiba-tiba bergema. Badai luar angkasa yang dibentuk oleh kekuatan luar angkasa yang ganas dan ganas sedang mengamuk dengan ganas di lorong luar angkasa yang sunyi dan gelap. Sial, bagaimana mungkin ada badai luar angkasa yang sangat besar di jalur pesawat? Semuanya, berpeganganlah satu sama lain, jangan lepaskan. Bagaimana nasib kita bisa begitu buruk? Kita menghadapi badai besar setelahnya kami keluar dari pesawat. Dian, keluar. Suner, Cailin, pegang aku. Petik 2. Melancarkan serangan terhadap 12 orang hilang di depannya. Badai energi yang dahsyat langsung memisahkan 12 sosok yang terhubung erat dan melemparkannya ke arah ribuan bintang di kedalaman ruang hampa. Dunia ini luas dan tidak ada habisnya. Benua Sitian terletak di sebelah barat dunia. Ini adalah benua kuno dan megah. Meski dari segi wilayah, benua Sitian tidak bisa dibandingkan dengan 10 benua super seperti benua Tianluo, namun di antara ribuan benua di dunia, masih termasuk yang terbaik. Benua Sitian terdiri dari 2 bagian, sisi barat benua adalah Daxi Tianji, dan sisi timur benua adalah Xiaoxi Tianji. Kekuatan utama di alam surgawi Daxi adalah campuran, dengan perselisihan terus-menerus, sedangkan struktur kekuatan di alam surgawi Xiaoxi relatif stabil, dan diperintah bersama oleh 4 klan dewa utama, klan dewa Luo, klan dewa darah, klan dewa Li, dan klan dewa tulang. Saat ini, penguasa tertinggi surgawi yang legendaris belum lahir di benua Sitian, yang merupakan alasan utama mengapa kekuatan di benua Sitian belum sepenuhnya bersatu. Namun meski begitu, benua Sitian tetap meninggalkan jejak dalam sejarah dunia. Di zaman kuno, seorang wanita bernama Luo Shen muncul dari suku Luo Shen di alam surga Xiaoxi di benua barat. Dia dihormati sebagai wanita tercantik di dunia. Reputasinya bergema di seluruh dunia, banyak pahlawan yang ada untuknya.
Tentu saja, selain penampilannya yang memukau, wanita tercantik di dunia ini juga dianggap sebagai puncak penguasa surgawi, dan merupakan salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di zaman kuno. Benua Sitian, alam Xiao Sitian, klan Luo Shen. Sebagai ras kuno yang telah menghasilkan pembangkit tenaga listrik kuno terkemuka seperti Luo Shen, klan Luo Shen memiliki warisan yang mendalam. Pada puncaknya, klan tersebut memiliki yang tertinggi surgawi dan 6 yang tertinggi di bumi, yang menduduki peringkat pertama di antara 4 klan dewa utama dalam hal kekuatan. Meskipun kekuatan klan Luo Shen telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada penguasa surgawi baru yang lahir di klan tersebut selama hampir 1000 tahun, klan Luo Shen, yang ditekan oleh banyak penguasa bumi, masih cukup kuat di antara 4 klan dewa utama. Di kawasan inti suku Luo Shen, sebuah kota besar yang penuh dengan kehidupan kuno dan perubahan-perubahan berdiri tegak. Ini adalah tanah suci di hati ratusan juta orang suku Luo Shen, kota Luo Shen. Boom! Robek! Raungan seperti guntur yang marah tiba-tiba meledak di langit di atas klan Luo Shen, dan kemudian, celah ruang sepanjang 1000 kaki perlahan robek. Ahem, sial, aku akhirnya lolos dari badai kehampaan yang besar itu. Seorang pria muda dengan wajah tampan berjubah hitam terbatuk ringan sambil perlahan terbang keluar dari kedalaman celah angkasa. Perubahan aneh di langit di atas kota Luo Shen sepertinya langsung mengejutkan seluruh klan Luo Shen. Namun, kota Luo Shen adalah inti mutlak dan kota suci kuno klan Luo Shen. Pertahanan di sini sangat ketat, dan beberapa legiun elit klan Luo Shen ditempatkan di sini. Setelah keheningan singkat, raungan binatang buas yang rendah bergema dari beberapa sudut suku Luo Shen. Ksatria elit yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak memerintahkan ratusan kepala, tubuh mereka berwarna perak seperti tubuh mereka, dan tubuh mereka dibungkus dengan amarah yang hebat derek dengan cepat naik ke langit. Ksatria Bangau Guntur ini tampak serius dan mengatupkan bibir mereka erat-erat. Meskipun mereka duduk diam satu persatu, mereka jelas merupakan pasukan elit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Ya, mereka adalah ksatria dari Legiun Bangau Guntur, salah satu dari 3 legiun paling elit di klan Luo Shen. 3 legiun yang dipimpin oleh Legiun Bangau Guntur telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya terhadap penaklukan klan Luo Shen selama bertahun-tahun. Mereka juga merupakan tombak dan perisai terkuat klan Luo Shen. Tentara yang sekarang berangkat untuk memeriksa situasi adalah tim patroli elit dari Legiun Bangau Guntur. Menggunakan binatang roh Bangau Guntur, peringkat 24 dalam daftar binatang roh. Untuk membentuk legiun organik berskala besar, saya khawatir hanya kekuatan kelas 1 seperti klan Luo Shen yang memiliki kekuatan dan sumber daya keuangan untuk melakukannya. Jadi, jika tim elit yang terdiri dari ratusan ksatria Bangau Guntur ini melancarkan serangan habis-habisan, bahkan orang yang paling kuat pun akan langsung marah saat itu juga. Namun, kami mengambil kebebasan untuk mengunjungi protagonis klan Luo Shen, dan dia mungkin tidak dapat memahami tim ksatria Bangau Guntur yang mengancam ini, karena dia menghadapi masalah besar. Tinggi di langit, saat pemuda berjubah hitam melangkah keluar dari celah luar angkasa, energi langit dan bumi yang awalnya mengambang di angkasa tiba-tiba mendidih dengan hebat dan mengalir ke pemuda berjubah hitam dengan gila-gilaan. Situasi itu seperti penuangan, ya, penuangan. Air mengalir dari tinggi ke rendah, dan energi yang lebih tinggi menyatu dengan energi yang lebih rendah di Tonghua. Energi dalam tubuh Xiaoyan adalah seluruh Douqi yang diserap di bidang Doupo, sedangkan energi dunia di alam 1000 besar adalah kekuatan spiritual. Intinya, tingkat energi Douqi lebih rendah dari kekuatan spiritual. Apa yang akan terjadi jika energi yang lebih rendah masuk ke wilayah energi yang lebih tinggi tanpa izin? Untuk ditelan, untuk diasimilasi, untuk digabungkan. Ya benar, inilah yang terjadi pada tubuh Xiaoyan saat ini. Tubuh Xiaoyan seperti magnet dengan daya isap yang mengerikan, dengan panik menyedot kekuatan spiritual yang tersebar antara langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dan setelah energi spiritual yang ditarik ke dalam tubuh mengenai Douqi, ia lari seperti tikus yang bertemu kue krim, dan bergegas menuju Douqi dengan gila-gilaan. Melahap, asimilasi, fusi. Sebagai pejuang kaisar yang kuat yang telah berada di alam kaisar selama lebih dari 20 tahun, naluri tubuh Xiaoyan cukup menakutkan. Dia tidak hanya dapat secara mandiri menarik energi antara langit dan bumi untuk berkultivasi, tetapi dia juga memiliki naluri untuk diri sendiri, perlindungan.
Bagaimana mungkin energi yang telah dibudidayakannya selama beberapa dekade bisa diasimilasikan secara misterius oleh energi yang tidak dikenalnya? Oleh karena itu, setelah kepanikan singkat awal, naluri otonom tubuh Xiao Yan terstimulasi, dan ia mulai mengendalikan energi tempurnya secara mandiri untuk menahan intrusi energi asing yang tiba-tiba ini. Sederhananya, tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi medan perang saat ini. Jadi Xiao Yan, yang baru saja menghela nafas lega, tiba-tiba gemetar, dan dia merasakan rasa manis yang mencurigakan di tenggorokannya dan langsung mengeluarkan seteguk besar darah. Xiao Yan, yang wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat, menutupi dadanya dengan susah payah dan bergumam, "Ahem, sial, apakah ini asimilasi kekuatan spiritual?" Kaisar Realem Sol memberitahunya bahwa tubuhnya telah menjadi berantakan. Energi alien menyerbu dan semangat juang merajalela. Li, tim elit ksatria Bangau Guntur yang dengan cepat terbang ke udara telah tiba. Ratusan ksatria Bangau Guntur dari klan Dewa Luo bergegas mendekat dan mengepung Xiao Yan dalam sekejap. "Siapa di sini? Beraninya kamu menyerang kota suci kami?" Seorang ksatria yang tampak seperti seorang kapten menjabat kendali di tangannya, dan burung bangau penelan guntur yang dia duduki menggetarkan sayap gunturnya dan terbang sedikit ke depan. Ada sekelompok Do Wang dan Do Huang. Pemimpinnya tampaknya adalah orang Do Zong yang kuat. Tidak, dunia seribu besar seharusnya disebut Rong Tian, Hua Tian, dan Tong Tian. Yang disebut alam 3 hari. Xiao Yan melihatnya dengan susah payah. Dia melirik tim ksatria udara dan kemudian terus berkonsentrasi untuk menekan medan perang yang kacau di dalam tubuhnya. Keheningan penyusup misterius itu langsung membuat marah tim Thunder Crane, dan emosi para ksatria menjadi sedikit di luar kendali dan mereka menjadi bersemangat untuk mengambil tindakan. Namun, aura gila dan kekerasan di tubuh Xiao Yan saat ini membuat Kapten Ksatria memahami sesuatu. Tidak, orang ini sepertinya baru saja menembus belenggu alam bawah. Sedikit kejutan muncul di mata Kapten Ksatria. Dunia seribu besar adalah persimpangan ribuan pesawat. Setiap tahun, banyak orang jenius dari alam rendah tiba di sini yang menerobos belenggu alam rendah dan melakukan perjalanan melalui jalur pesawat. Sebagai salah satu dari 4 klan dewa utama yang menguasai alam surgawi Xiaoxi, klan Luosen menguasai wilayah yang tak ada habisnya. Tentu saja, mereka menerima banyak pengunjung dari alam yang lebih rendah setiap tahun, dan semua orang di klan telah lama terbiasa dengan hal ini. Hanya saja para jenius di alam bawah ini benar-benar campuran. Sulit untuk mengatakan seperti apa karakter yang dimiliki orang-orang yang terbiasa menjadi raja dan leluhur di alam bawah ini, bahkan beberapa orang mengetahui aturannya setelah diajari cara berperilaku. Oleh karena itu, meskipun pengunjung tak terduga ini mungkin tidak memiliki niat untuk mengganggu klan Luosen, para ksatria ini tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja tidak menimbulkan masalah di wilayah yang diperintah oleh klan Luosen. Yang mulia, harap tetap menahan diri. Kami akan menjatuhkan Anda sekarang. Seseorang akan mengajari Anda cara mengubah kekuatan spiritual nanti. Kapten Ksatria mengambil keputusan dan melambaikan tangannya, dan 2 orang di belakangnya berada di surga alam transformasi. Ksatria Bangau Guntur segera mencondongkan tubuh ke depan, mencoba mengendalikan Xiao Yan untuk pergi. Kekuatan manakah di dunia ini yang berada dalam lingkup pengaruhnya? Haruskah aku pergi bersama mereka? Xiao Yan dengan bingung memikirkan pertanyaan ini. Meski tubuhnya sudah berantakan, namun tetap tidak ada masalah dalam membuang ikan rucah yang ada di hadapannya tersebut. Saat Xiao Yan berpikir secara diam-diam, kedua ksatria Bangau Guntur juga mengencangkan tubuh mereka dan mendekat, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Hah? Seseorang datang, dan orang yang datang sepertinya tidak lemah. Mereka baru saja akan mengambil tindakan. Xiao Yan tiba-tiba menyerah dan melihat ke dalam kehampaan dengan emosi. Bas! Ruang itu tiba-tiba mulai terdistorsi dengan hebat, dan sosok tinggi seperti dewa muncul dengan aneh di tempatnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan janggut dan rambut putih. Wajahnya tampak agak tua, tapi dia memancarkan keagungan yang aneh. Saat itu muncul, ruang di sekitarnya sedikit bergetar, seolah seluruh dunia bersujud di kakinya. Seorang Fighting Saint yang kuat seharusnya berada di sekitar Fighting Saint bintang 4. Yah, dia adalah yang tertinggi. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan. Segera setelah sosok agung ini muncul, para ksatria Bangau Guntur memandang pengunjung itu dengan antusias.
Mereka dengan ringan menyentuh dada mereka dengan tangan kanan mereka dan berteriak, "Tuan Patriark!" Kata lelaki tua berjubah hitam sambil melambaikan tangannya dengan lembut. "Ya, Tuan Patriark." Tim Ksatria Bangau Guntur menerima perintah tanpa berpikir panjang, mendesak Bangau Penelan Guntur di bawah mereka untuk berbalik dan pergi. Orang yang baru saja datang dari alam bawah. Dia tampaknya memiliki kekuatan yang baik. Pria tua berjubah hitam yang berdiri dengan tangan di belakang tangannya melirik ke arah Xiao Yan, lalu tersenyum dan berkata, "Tenangkan kewaspadaanmu, aku akan melakukannya, membantu Anda memblokir sementara energi dunia di sekitar Anda." Saya melihat lelaki tua itu mengulurkan tangan besar yang layu, mencubit beberapa segel seperti kilat, dan berbisik, "Segel." Bas. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spiritual di sekelilingnya sepertinya didorong oleh tangan besar yang tak terlihat. Biasanya, topeng cahaya transparan segera terbang dari ujung jarinya dan menyelimuti Xiao Yan di dalamnya. "Hah, terima kasih." Xiao Yan, yang untuk sementara diisolasi dari energi dunia luar, menghela nafas lega. Dia segera membuat keputusan dan segera mengaktifkan api kaisar di tubuhnya untuk membungkus kekuatan spiritual yang telah mengganggu ke dalam tubuhnya tanpa izin dan membuangnya keluar dari tubuhnya. Nyala api dengan warna yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, terbungkus dalam bola energi dan lewat dengan cepat, langsung membuat lubang di topeng cahaya transparan. Meski perisai cahayanya tertutup kembali dalam sekejap, tubuh lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba roboh. Eksistensi macam apa api misterius itu? Itu benar-benar dapat mengancamku, pembangkit tenaga listrik tertinggi di bumi. Pria tua berbaju hitam itu merilekskan tubuhnya lagi, tapi diam-diam menyingkirkan rasa jijiknya pada Xiao Yan, terkekeh dan berkata, "Ayo turun dan cari tempat. Aku akan membantumu dan membantumu menyelesaikan transformasi kekuatan spiritual." "Terima kasih." Xiao Yan, yang masih belum mengetahui identitas pihak lain, tidak banyak bicara. Orang tua berpakaian itu menghilang. Kota Luoshen. Di posisi paling sentralnya, terdapat rangkaian istana megah yang memancarkan aura kebangsawanan dan tidak dapat diganggu-gugat. Disinilah tempat tinggal keluarga kerajaan klan Luoshen, Istana Luoshen. Jauh di dalam aula yang tenang dan elegan, Xiao Yan dan lelaki tua berpakaian hitam itu duduk bersila berhadapan. "Ini adalah istana kerajaan klan saya. Aula di sebelah kanan adalah tempat tinggal saya. Sangat aman. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Saya akan membantu Anda menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual terlebih dahulu." Pria berbaju hitam tertawa keras dan dengan lembut mengangkat tangannya. Dia, buka. Petik 2. Topeng transparan yang mengelilingi Xiao Yan sedikit bergetar, dan kemudian mulai membuka celah kecil, dan sejumlah kecil kekuatan spiritual mengalir ke dalam topeng itu, sepanjang retakan. Xiao Yan menatap lelaki tua berbaju hitam itu dengan rasa terima kasih, dan segera berkonsentrasi menjalankan Feng Jue, secara aktif menarik kekuatan spiritual ini ke dalam tubuhnya. Ketika aliran kekuatan spiritual pertama ditarik ke meridian oleh Xiao Yan, kekuatan spiritual yang merasakan keberadaan energi pertarungan seperti seekor harimau yang turun dari gunung, menelan energi pertarungan ke dalam tubuh dengan suapan besar. Dalam sekejap, energi pertarungan di meridian ini sepenuhnya ditelan oleh kekuatan spiritual ini. 1 helai, 2 helai, 3 helai. Saat Xiao Yan terus menarik lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam meridiannya, semakin banyak energi pertarungan di tubuhnya yang diubah, secara bertahap membentuk siklus yang baik. Feng Jue, putar. Teriakan pelan tiba-tiba keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan, yang awalnya beradaptasi dengan ritme asimilasi kekuatan spiritual, segera mempercepat pengoperasian Feng Jue dengan seluruh kekuatannya. Bas-bas. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari tubuh Xiao Yan, bahkan membentuk lubang hitam pusaran air berukuran sekitar 10 kaki di atas kepalanya. Dengan tingkat penjarahan energi eksternal seperti ini, keterampilan dan teknik yang dia kembangkan pasti telah melampaui tingkat dewa dan mencapai tingkat kuno, bukan? Sungguh aneh bahwa sebenarnya ada keterampilan dan teknik tingkat ini di alam yang lebih rendah. Aneh sekali. Ekspresi terkejut melintas di mata lelaki tua berbaju hitam itu, lalu dia melambaikan tangannya dan membubarkan sepenuhnya topeng transparan yang mengelilingi Xiao Yan. Saat ini, perisai cahaya transparan ini tidak lagi melindungi Xiao Yan, tetapi menghalangi kecepatan konversi kekuatan spiritual Xiao Yan. Sudah waktunya untuk melepaskan. Hanya butuh 1 hari untuk menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual.
Tampaknya bakatmu cukup menakutkan. Begitu Xiao Yan membuka matanya, dia bertemu dengan wajah tua yang tersenyum. Dia tidak menunjukkan rasa takut apapun dan sangat yakin. Dia mengangguk dan berkata, jika kamu tidak berbakat, kamu tidak akan bisa menerobos belenggu pesawat dan datang ke sini. Orang tua berbaju hitam itu sedikit terkejut setelah mendengar ini, dan kemudian tertawa dan berkata, haha, anak laki-laki yang menarik. Aku Xiao Yan, berasal dari dataran rendah benua Doqi. Aku ingin tahu siapa kamu. Di mana tempat ini? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah klan Luo Shen di dunia 1000 besar, dan aku adalah pemimpin klan Luo Shen, Luo Tianshen. Lelaki tua berbaju hitam itu memiliki ekspresi tidak terdeteksi pada wajahnya yang tua dan agung, seolah-olah dia adalah klan Luo Shen sangat bangga pada dirinya sendiri. Suku bangsa pada umumnya bangga. Klan Luo Shen, Luo Tianshen. Aku sudah lama mengagumi mereka. Mata Xiao Yan langsung bersinar. Oh, sepertinya Xiao Yan benar-benar ditakdirkan untuk Luo Tianshen. Tanpa diduga, saya menghadapi badai pesawat, dan badai tersebut mengirim saya ke klan Dewa Luo di alam surga Xiaoxi, dan saya diselamatkan oleh Dewa-Dewa Luo. Apakah kamu sudah lama mengagumiku? Bagaimana seseorang dari tingkat yang lebih rendah bisa mengetahui tentangku, Luo Tianshen? Mungkinkah klan Luo Shen kita sudah begitu kuat dan telah menyebarkan kejayaan klanku ke ribuan alam yang lebih rendah? Saya khawatir dia bodoh. Luo Tianshen memandangnya dengan aneh. Xiao Yan meliriknya dan segera mengganti topik pembicaraan. Xiao Yan melepaskan aura Anda dan biarkan saya melihat bagaimana kultivasi Anda. Xiao Yan melihat kultivasinya setelah kekuatan spiritual diasimilasi, bintang 6 Doujun. Nah, kelas 6 tertinggi melepaskan auranya dengan senyuman masam. Kaisar Dou di benua Doqi setara dengan surga setengah langkah tertinggi di dunia 1000 besar, yang berarti bahwa setelah Xiao Yan melangkah ke alam Kaisar, wilayahnya setara dengan surga setengah langkah tertinggi. Kemudian, untuk mempromosikan rencana kenaikan, Xiao Yan tinggal di benua Doqi selama lebih dari 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, meskipun kecepatan kultivasinya telah sangat melambat karena alamnya, Xiao Yan masih melangkah ke alam yang besar, yaitu, ia telah menjadi surgawi tertinggi sejati, surgawi tertinggi tingkat spiritual. Menurut sistem benua Doqi, pasti ada pembagian yang lebih rinci di alam kekaisaran. Sayangnya, Xiao Yan tidak mengetahui hal itu. Nenek moyang kuno itu mungkin tidak memiliki niat untuk membaginya pergi setelah memasuki alam kekaisaran. Di antara 12 prajurit Kaisar Dou di benua Doqi, selain Xiao Yan, satu-satunya yang benar-benar memasuki alam tertinggi surgawi adalah Xiao Xuan. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual dari 1000 dunia besar, Doqi dari benua Doqi dianggap sebagai energi tingkat rendah. Ketika energi tingkat rendah diubah menjadi energi tingkat tinggi, pasti tidak akan ada energi 1-ke-1 konversi selama proses transformasi. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual, meskipun Xiao Yan masih merupakan surga tingkat spiritual tertinggi dalam hal alam, ia telah turun ke kelas 6 tertinggi dalam hal budidaya. Untungnya, selama alam masih ada, tidak ada rasa takut akan penurunan kultivasi. Kecepatan budidaya seseorang kembali ke yang maha tinggi pasti akan sangat cepat, tetapi akan memakan waktu lebih lama. Sama seperti Xiao Xuan, yang pada awalnya berada di level setengah langkah Kaisar Dou, tetapi setelah kebangkitannya, tingkat kultivasinya turun ke level Dou Sage bintang 7 hanya dalam beberapa tahun. Xiao Xuan dengan cepat kembali ke puncak tertinggi kelas 6. Ketika energi tingkat rendah di alam bawah Anda diubah menjadi kekuatan spiritual, itu pasti akan menyebabkan penurunan dalam kultivasi. Setelah musim gugur, Anda akan menjadi yang tertinggi kelas 6. Tampaknya kultivasi Anda sebelumnya asimilasi spiritual yang lengkap tidaklah lemah. Setidaknya dia adalah orang kuat yang telah menyentuh bumi tertinggi, dan bahkan merupakan bumi tertinggi. Benar saja, begitu Xiao Yan melepaskan napasnya, Luo Tianshen memandang Xiao Yan dengan heran. Dalam pandangan Luo Tianshen, Xiao Yan pada usia seperti itu mungkin adalah orang kuat tertinggi bumi yang setingkat dengan dirinya. Meskipun ia mungkin hanya seorang tertinggi bumi yang lebih rendah, bakatnya juga cukup menakutkan untuk melangkah ke yang tertinggi surgawi. Tampaknya keputusannya untuk berteman dengan Xiao Yan benar. Secara umum, setelah pengunjung dari alam bawah menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual, tingkat kultivasi mereka umumnya tidak tinggi, dan paling banyak mereka baru saja memasuki alam tertinggi. Dalam karya aslinya,
Makhluk tertinggi iblis dari 100 domain pertempuran di benua Tianluo adalah pengunjung dari alam bawah, dan setelah mengasimilasi kekuatan spiritualnya, dia hampir tidak dapat dianggap sebagai makhluk tertinggi kelas 1. Namun, setelah hampir 100 tahun berlatih, dia segera melangkah ke tingkat tertinggi ke-8, dan bahkan menjadi kekuatan utama di domain Baizan di batas utara benua Tianluo, welas asih besar. Pada akhirnya, dia juga membentuk aliansi dengan Lembah Wanjian dan Sekte Mayat Iblis untuk bersama-sama melawan serangan kekuatan protagonis Muchen, Daluo Tianyu, meskipun pada akhirnya dia dikalahkan. Faktanya, mereka yang bisa menerobos belenggu alam rendah dan datang ke alam 1000 besar bukanlah orang-orang yang sangat berbakat di alam mereka sendiri. Hampir semuanya adalah cadangan yang kuat untuk masa depan 1000 dunia besar. Oleh karena itu, semua kekuatan besar di dunia bersedia menjalin hubungan baik dengan para pengunjung dari tingkat yang lebih rendah ini. Mungkin dia akan menjadi kekuatan tertinggi di masa depan, dan dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat menekan sebuah benua. Melihat penampilan Luo Tianshen yang tua dan arogan, Xiao Yan ingin tertawa. Sentuh bumi tertinggi. Orang tua ini sangat berani mengatakannya. Ketika budidayanya pulih sepenuhnya, dia akan menjadi dewa tertinggi surgawi yang kuat. Pada saat itu, Luo Tianshen, seekor ikan asin yang baru saja melangkah ke alam tertinggi duniawi, tidak akan menjadi apa-apa. Tapi untuk saat ini, tahan saja dulu. Kelas 6 tertinggi bumi, apa itu? Petik 2. Haha, benar, kamu tidak tahu banyak tentang sistem budidaya dunia 1000 besar, jadi aku akan mulai dari awal dan memperkenalkan dunia 1000 besar. Luo Tianshen tertawa dan segera menjelaskan. Di dunia 1000 besar sangat luas dan tak ada habisnya, dengan ribuan ras. Ia juga terhubung ke alam yang tak terhitung jumlahnya, tapi alam itu hanya bisa disebut alam yang lebih rendah, karena sistem budidaya di dunia ini adalah induksi, kelincahan, dan roda roh, dan jiwa. Selain itu, ada master formasi spiritual, master senjata spiritual, master serangga spiritual, master pengobatan spiritual. Setelah hening beberapa saat, Xiao Yan sepertinya sedang mencerna sesuatu. Luo Tianshen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum ketika dia melihat perempuan jalang di depannya menghabiskan segalanya. Ternyata saya sekarang adalah yang tertinggi ke-6 di antara 9 yang tertinggi. Menarik, tetapi menurut praktik para pengunjung dari alam yang lebih rendah di masa lalu, kapan saya bisa mengembangkan kultivasi saya kembali ke puncaknya? Tawa memecah kesunyian. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti. Bisa secepat 7 atau 8 tahun, atau paling lambat 10 atau 20 tahun, atau bahkan hampir 100 tahun. Pertama-tama, itu tergantung pada seberapa cocok fisik Anda dengan Anda kekuatan spiritual. Fisik Anda mungkin berbeda dari apa yang Anda katakan. Tingkat afinitas dan resonansi dengan semangat juang tinggi, tetapi belum tentu memiliki tingkat afinitas dan resonansi yang tinggi dengan energi spiritual. Bakat budidaya. Kedua poin ini sangat penting. Yah, karena Anda baru saja menyelesaikan asimilasi energi spiritual. Dilihat dari waktunya, Anda tidak perlu khawatir tentang dua poin ini hingga 8 tahun, Anda akan dapat kembali ke tingkat tertinggi yang lebih rendah. Luo Tianshen mengusap dagunya dan mengingatnya. Xiao Yan tersenyum tidak percaya saat Luo Tianshen menyebut makhluk tertinggi tingkat rendah. Adapun 8 tahun budidaya untuk kembali ke bumi tertinggi. Bagaimana mungkin? Tujuan yang ditetapkan Xiao Yan untuk dirinya sendiri adalah untuk berkultivasi menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.